Penyesalan itu datang di akhir, Pak. Penyesalan tidak akan datang di awal. Maka itu bagi bapak dan ibu yang masih memiliki orang tua, bahagiakan mereka. Karena saya merasa saat ini saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kebaikan buat ibunda. Saya tidak bisa membahagiakan ibunda karena ibunda sudah berada di sisinya. Pastikan Pak, sebelum mereka nggak ada, sebelum mereka meninggal, bahagiakan dulu. Kita masih dikasih kesempatan waktu, kita masih dikasih kesehatan. Maksimalkan berjuang di PTBS. Saya yakin Bapak dan Ibu yang mau berjuang istiqomah, saya yakin bisa membahagiakan orang-orang yang dicintai. Ini ijab dulu, Mas kawin yang dulu buat lahiran si Dede. Ayah kembalikan. Bangkit berdiri, kita sambut sama-sama salah satu partner kita, Kang Dodi. Kang Dodi, berikan tepuk yang sangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Ini kayaknya karena udah makan ya, kayaknya loyo-loyo ya. Tapi pakai musik. Dan ini saya melihat orang-orang yang insya Allah ini sorot-sorot matanya semuanya ini udah ada luxury di sorot mata teman-teman semua yang di sini. Coba lihat, ini sorot-sorot mata peraih-peraih luxury insya Allah. Saya doakan teman-teman di tahun 2023 ini adalah tahun pencapaian teman-teman. Tapi ingat, tidak semua orang yang hadir di tempat ini bisa mendapatkan luxury. Loh, kenapa gitu ya? Karena yang akan mendapatkan luxury adalah mereka, orang-orang yang selalu mau belajar. Mereka orang-orang yang selalu mau berproses, mau berjuang, mau istiqomah. Mereka lah yang akan mendapatkan peraihan-peraihan di PTBS. Karena yang saya pahami, tidak ada orang yang loyo sukses. Tidak ada orang yang malas-malasan sukses. Saya belum pernah mendengar. Tapi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki spirit. Orang-orang yang memiliki semangat. Maka itu pastikanlah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang memiliki semangat yang luar biasa sehingga akhirnya mendapatkan peraihan-peraihan di PTBS. Coba saya cek, masih semangat gak? Berarti yang berdiri nih yang semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena yang semangatlah yang akan mendapatkan peraihan-peraihan di PTBS. Karena yang semangatlah ketika dapat cacian, yang semangatlah ketika dapat maki-makian, dia tidak akan pedulikan. Karena yang namanya penolakan, yang namanya cacian, yang namanya cibiran dan hinaan itu adalah bagian dari kesuksesan. Tadi ada yang bilang no baper, benar gak? No baper, kenapa no baper? Karena pasti di luaran sana kita akan menemukan yang namanya penolakan. Pasti itu hukumnya.
Kalau kita bisa melewati itu semua, saya yakin luxury di tahun ini. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa teman-teman. Oke, perkenalkan lagi gak Pak saya? Kayaknya saya sudah terlalu viral ya di sosial media, bener gak? Wah, kepedean banget ya. Di seluruh sosial media saya searching di YouTube, Dodi Ordodi yang upload banyak banget. Saya searching di TikTok yang upload banyak banget. Di Google banyak juga. Berarti saya nggak usah perkenalan diri lagi ya. Oke, teman-teman. Saya ini berasal dari desa. Tapi kenapa saya mampu berada di panggung kemenangan ini? Karena saya memiliki harapan impian yang besar, teman-teman. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Berbarengan sama Kang Agus Rahmat Hidayat, sama satu Kabupaten Ciamis. Saya datang ke kota Bandung itu dengan membawa satu harapan yang luar biasa. Saya hijrah dari Ciamis ke Bandung. Saya pingin sukses, berbekal ijazah SMK. Ini teman-teman, berbekal ijazah SMK saya melamar ke sana kemari, mencari kerja dari kampung ke Bandung. Tapi apa daya, saya mencari ke sana kemari, yang saya dapatkan hanya jadi seorang waiters, hanya jadi seorang pelayan toko dengan gaji UMR. Saya masih ingat pertama kali masuk kerja di BIP jadi seorang waiter, gaji saya hanya 550.000 saat itu. Saya membawa harapan yang luar biasa dengan kerja hasil gaji saya. Saya tabung, saya bisa mengumrohkan orang tua. Saya tabung, saya bisa membahagiakan orang tua. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata jangankan untuk menabung, untuk kehidupan sehari-hari saja saya saja kurang. Tapi saya tetap bertahan jadi seorang waiter karena saya selalu memahami untuk sukses di satu tempat saya harus istiqomah, saya harus bertahan. Karena tidak ada orang yang sukses instan. Akhirnya saya bertahan dengan kehidupan jadi seorang waiter. 2 tahun, 3 tahun kenaikan gaji hanya 100.000 per tahun. Saya bertahan. Saya masih ingat di tahun 2023 saya kenal dengan salah satu perempuan, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Yang sebelumnya saya punya harapan dan angan-angan membahagiakan orang tua. Tapi apa yang terjadi? Allah malah menunjukkan jodoh teman hidup saya. Padahal saat itu gaji saya baru 600 ribuan. Tapi saya tidak patah semangat. Insya Allah rezeki saya akan bertambah. Cuman satu hal yang saya garis bawahi, cita-cita saya datang ke Bandung ini sirna, ini pupus. Kenapa? Karena ternyata setelah menikah, jangankan nabung, jangankan membahagiakan orang tua, yang ada saya merepotkan orang tua. Kehidupan saya itu setelah menikah pas-pasan. Seiring berjalannya waktu kawan-kawan, saya berjuang masih tetap jadi seorang waiters. Karena saya paham, kalau saya mencari kerja lagi saya harus mengulang prosesnya dari nol. Akhirnya saya memilih untuk bertahan. Saya masih ingat saat itu saya dikaruniai satu hadiah yang luar biasa. Istri saya hamil, istri saya mengandung. Tapi saya gaji masih sekitar 600 ribuan. Buat kontrakan pun gak cukup. Untungnya istri saya masih ngebarengin kerja. Istri saya kerja di Pasar Baru jadi pelayan toko di Mukena, saya di BIP.
Jadi kehidupan kami masih normal. Resiko dari istri, jajan anak dari saya. Tapi ketika istri saya hamil, istri saya suruh untuk berhenti bekerja. Udah mah, berhenti saja bekerja. Akhirnya anak yang pertama istri saya berhenti bekerja. Jadi resiko semuanya dari saya. Pas begitu berhenti bekerja, ternyata tidak tertutup untuk beli susu kehamilan, gak ketutup. Akhirnya apa? Saat itu almarhum bapak masih ada. Yang terjadi saya bukan yang ngasih sama orang tua, yang terjadi bapak saya yang ngasih saya. Sampai mau lahiran, saat itu saya masih ingat. Pas mau lahiran saya tidak megang uang seperak pun. Saya masih ingat. Istri saya sudah kerasa perutnya. Saya mencari uang ke sana kemari, nggak dapat. Hingga akhirnya saya ngobrol sama istri. Mah, relakan mas kawin yang dulu saya kasih untuk dijual sementara biaya kelahiran anak pertama. Akhirnya istri saya ngasih. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting si Dede selamat. Saya sangat sedih di situ bahwa saya ngasih mas kawin dulu pun sangat sedikit, karena dulu saya mas kawin pun ini hasil udunan keluarga, bukan dari hasil jeripaya saya bekerja. Dari bapak, dari kakak saya jadikan mas kawin saat itu. Singkat cerita, alhamdulillah kelahiran anak saya lancar. Anak saya dikasih laki-laki. Anak sudah agak gede, akhirnya istri memutuskan untuk membantu lagi perekonomian keluarga. Akhirnya kerja lagi. Anak saya diurus sama neneknya, sama almarhum mama saya. Di situ saya, apa yang tadi dikatakan leader-leader ini sangat luar biasa masuk ke dalam diri saya. Kenapa? Tadinya saya mau membahagiakan orang tua, tapi apa yang terjadi? Jangankan membahagiakan, tapi saya menjadi beban orang tua saat itu. Karena keadaan saya, Pak. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ternyata bapak saya makin lama makin sering sakit-sakitan. Hingga akhirnya bapak harus dirawat, dilarikan ke rumah sakit. Saat itu saya masih ingat, Pak. Saya tidak punya uang. Mengandalkan bantuan dari, saat itu belum ada BPJS, masih raskin bantuan dari pemerintah. Dibawa ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit waktu saya lagi kerja manggil. Kakak saya nelpon, "Dot, datang ke rumah sakit sekarang." Saya masih ingat itu, Pak, padahal saya tidak punya uang. Akhirnya datanglah saya ke rumah sakit. Kami bertiga, kakak saya, adik saya berdua dipanggil semuanya. "Dot," itu kata dokter. Dokter bilang bahwa bapak harus segera dioperasi karena terjadi kebocoran usus. Darah sudah menyebar. Kalau tidak dioperasi sampai sore, kemungkinan besar tidak akan bisa terselamatkan. Berapa saya bilang operasi? 45 juta. Saat itu saya terduduk lemas, kakak saya terduduk lemas. Dari mana kami uang segitu dan harus ada sore ini? Akhirnya saya ngobrol sama almarhum mama, "Mah, gimana?" Bapak mendengar apa yang kami ceritakan. Akhirnya bapak bilang, "Nah, bawa saja bapak ke kampung halaman. Mau bapak sembuh lagi, mau bapak meninggal di kampung halaman tanah kelahiran." Akhirnya dengan berat hati kami tarik dari rumah sakit. Dengan berat hati kami bawa dari rumah sakit. Karena saya tidak bisa izin resiko jadi karyawan. Akhirnya saya yang antar bapak saya pakai mobil rental. Tapi apa yang terjadi? Belum saja nyampe kampung halaman, di pertengahan perjalanan kakak saya sudah nelpon kembali. Bapak sudah tidak ada. Siapa yang bilang uang bukan segalanya? Betul, Pak, uang bukan segalanya, Pak. Tapi ternyata tidak punya uang itu rasanya sakit, Pak. Ketika orang tua sakit butuh pengobatan, saya sebagai anaknya tidak bisa berbuat banyak.
Yang tadinya dari kampung hijrah ke Bandung demi cita-cita membahagiakan orang tua. Belum saja saya membahagiakan mereka, ternyata bapak saya sudah meninggalkan duluan. Cita-cita saya dari awal waktu saya sekolah, saya ingin mengumrohkan bapak, saya ingin mengumrohkan mama. Itu cita-cita terbesar saya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Belum saja saya sukses saat itu, bapak sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Singkat cerita, saya mulai bangkit di situ, saya mulai sadar. Akhirnya saya sambil kerja, sambil jualan Pak. Saya jualan jus, akhirnya bangkrut. Saya jualan lumpia, akhirnya bangkrut juga. Karena apa? Karena saya ingin sukses. Kemarin merasakan rasa sakit, di mana orang tua butuh biaya, di mana bapak saya butuh pengobatan yang terbaik, saya tidak mampu membiayainya. Di situ di mana rasanya saya sebagai seorang anak tidak bisa berbakti sama orang tua, Pak. Akhirnya terus berjalan. Singkat cerita, istri saya hamil kehamilan kedua, anak kedua. Saat itu saya sempat membelikan lagi, mengganti kalung emas kawin istri saya sudah kasihkan lagi dari hasil tabungan nyicil, Pak. Hamilah kelahiran kedua. Alhamdulillah, pas mau lahiran saya kebingungan juga masalah biaya kelahiran. Hingga akhirnya mas yang kemarin sudah saya ganti, saya pinjam ulang. Saya bilang, Ma, kemarin kelahiran si kakak pinjam mas kawin, udah diganti kan? Mas sekarang pinjam lagi untuk kelahiran yang kedua. Akhirnya istri saya dengan legowo, silakan aja ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kelahiran lancar. 1 tahun anak yang kedua tumbuh, 2 tahun. Di tahun kedua Allah kasih ujian yang berat juga sama saya. Saat itu anak saya masih ASI ya, masih nyusu ASI. Harus dipangkas ASInya. Karena istri saya sakit-sakitan, batuk-batuk, Pak. Saya bawa ke dokter, dikira batuk biasa. Saya bawa ke dokter, sembuh 1 hari, besoknya batuk lagi. Bawa lagi ke dokter, kalau sudah batuk, belum muntah, belum berhenti. Akhirnya saya bawa ke dokter yang agak bagus. Dokter menyarankan untuk di rongsen. Akhirnya saya bawa ke tempat rongsen. Hasilnya dibawa ke dokter. Dokter memvonis bahwa istri saya punya penyakit TB paru. Di mana TB paru ini, kalau pengobatannya kelewat 1 kali ini, 1 kali harus mengulang dari 0. Pengobatannya 7 bulan, Pak. Sekali saja kelewat minum obat, ini harus mengulang lagi dari 0. Saat itu alhamdulillah gaji saya di BIP sudah 3 juta. 1 juta pakai kontrakan, sisa 2 juta. 1,5 juta saya pakai resiko anak istri. 500.000 buat akomodasi saya bekerja. Cukup alhamdulillah. Tapi pas begitu istri saya sakit, saya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya apa? Saya punya motor butut, hasil cicilan saya jual, Pak, untuk pengobatan istri. Jangankan mengganti mas kawin untuk biaya kelahiran, motor butut. Tahu Pak motor dari mana? Waktu saya nikah, itu biasanya ada kendi. Itu dikasih sama mertua, ini bagian AA. Di situ saya beliin motor, Pak, hasil nikah dulu. Motor hasil nikah, sebagiannya nyicil. Saya jual untuk biaya pengobatan istri. Ada fotonya lagi di rongsen. Allah kasih ujian lagi, Pak. Pas begitu TB paru, Allah kasih ujian, tiba-tiba ditekan dari paru-paru, lari ke TB kelenjar, bengkak, Pak, leher istri saya. Karena terlalu keras obat, akhirnya pecah. Di situ pengobatannya seminggu sekali. 1 kali berobat 400.000. Bayangin sebulan saya harus mengeluarkan 1,6 juta. Sedangkan gaji saya cuma 3 juta. Sampai di satu ketika, satu titik saya sudah merasa lelah. Saya sudah merasa menyerah, ya Allah. Kau ujian terus bertubi-tubi datang terhadap saya.
Saya sudah tidak kuat ya Allah. Karena barang-barang di rumah pun sudah banyak yang dijual. Saya harus seperti apa ya Allah? Tunjukkan jalan kepada saya, supaya kehidupan saya berubah. Hentikan ujianmu, saya bilang. Saat itu saya bekerja habis-habisan dari pagi sampai jam 11 malam. Berangkat dari rumah jam 8, pulang jam 11 malam setiap hari Pak di BIP. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya saya sudah lelah, saya sudah menyerah. Saya bilang ke istri, "Ma, apa yang harus saya lakukan? Saya mau mencari sampingan tidak mungkin, karena kerjaan saya di BIP dari jam 9 pagi pulang jam 11 malam. Saya nyari sampingan apa jam 11 malam? Ojek tidak mungkin. Bangunan siapa yang ngebangun tengah malam? Gak mungkin." Hingga akhirnya suatu ketika ada di mana satu titik saya besok harus berobat. Pagi-paginya hari sebelumnya saya belum punya uang sedikit pun. Padahal obat sudah habis. Akhirnya saya sampai mengemis Pak, ke teman-teman yang saya kenal. Saya mendatangi satu perkumpulan di situ, saya suka sering kumpul di sana. Saya datangin ketuanya, "Mas, saya mau pinjam uang boleh dari kas paguyuban?" Apa yang dibilang sama ketua paguyubannya, "Kebetulan kemarin sudah ada acara, jadi uang kas habis." Di situ saya terduduk lemas, besok harus ada 400.000. Kasbon di luaran, kasbon di perusahaan sudah besar. Pinjam ke teman sudah banyak Pak. Saya di situ, ya Allah tunjukkan jalan. Tapi tiba-tiba saya lagi terlemas. Ketua paguyuban bilang, kebetulan lagi pada ngumpul. Akhirnya bawa kardus Pak. Ketua bilang, bantu saudara kita untuk pengobatan istrinya. Ada yang nyumbang 10.000, ada yang nyumbang 5.000, ada yang nyumbang 20.000. Alhamdulillah saat itu terkumpul sampai 350.000, saya masih ingat. Sampai saya mengemis, sampai saya meminta Pak. Saat itu saya terketuk hati, ya Allah, inikah saya yang dulu bapak saya tidak bisa berbakti kepada orang tua saya. Jangan sampai sekarang istri saya terjadi yang kedua kali. Inikah saya sebagai seorang suami? Saya bilang, ini bukan saya harus bangkit. Pokoknya saya harus bangkit, saya bilang. Akhirnya seiring berjalannya waktu, istri saya disuruh jualan pulsa walaupun pakai masker, walaupun terisolasi. Tapi apa yang terjadi? Pulsa habis, uang tidak ada Pak. Akhirnya saya mencari-cari lagi di internet dan luar biasa, ketemulah sama sosok yang luar biasa. Saat itu saya mencari sampingan. Di internet diketik bisnis sampingan, kontak. Nah, pas di kontak nyampe lah ke Dhani Abdul Ghani. Saya telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Benar ini bisnis sampingan yang bisa dijalankan kapan saja?" "Oh betul Pak, ini dengan siapa?" "Dengan Dodi dari Bandung." "Tolong jelaskan kepada saya gimana bisnisnya." Kang Dhani bilang, "Kang Dodi tinggal di mana?" "Saya di Bandung." "Oh kebetulan besok saya mau ke Bandung. Nanti kita ketemu saja, dijelaskan di sana." Akhirnya saya bekerja seperti biasa. Nanti malam saya mau ketemuan sama yang punya bisnis, saya bilang. Berangkat jam 8 pagi, masuk jam 9, pulang jam 11. Kenapa kok malam? Karena mall Pak. Mall itu buka jam 10, tutup jam 10. Sebelum buka saya prepare untuk bikin adonan, nyuci gelas. Sesudah tutup saya juga nyuci gelas, beresin adonan. Jam 11 saya keluar. Saya telepon lagi, "Kang Dhani di mana?" "Saya di Majalaya, rumah Pak Sunario." "Waduh, Majalaya," saya bilang. "Gimana dong?" "Nanti di Sherlock." Saat itu HP saya masih Cinitnit Pak. Pak Nario tahu Pak ya perjuangan saya. "Waduh Kang, alamatnya saja."
Saya nyari-nyari angkot Pak, nggak nemu angkot, ternyata ke Majalaya tengah malam Pak. Saya bingung, akhirnya saya kontak. Saya masih ingat saat itu ada yang dari kampung saya satu RT namanya Kang Uus Usman. Dia ngojek di Bandung jadi Grab Pak. Saya ingat, saya telepon Kang Uus di mana? Lagi ngojek gitu. Saya mau ngojek, tapi jangan pakai seragam Grab, pakai seragam biasa aja. Kenapa? Karena Majalaya saat itu zona merah Pak ya. Kalau ada Grab itu dipukulin. Akhirnya datanglah Kang Uus. Mana Kang Uus? Kang Uus mana? Nah, ini ojek saya Pak. Ojek saya sudah dapat mobil juga. Alhamdulillah. Saya ngojek ke Kang Uus. Keluar dari BIP jam 11:30, datang ke Panario jam 2:30. Ternyata ojeknya tidak tahu jalan Pak, muter-muter gitu. Datang 2:30, alhamdulillah Kang Dani Abdul Ghani dan Pak Nario masih standby nungguin saya. Padahal saya siapa bisa ditungguin gitu ya. Padahal sudah harusnya terlelap tidur ya. Tapi Pak Nario masih standby bukain gerbang. Akhirnya saya disuruh masuk sama Pak Nario, Kang Dani ada di lantai 2. Kang Uus pun ikut masuk karena tengah malam. Di situ saya tiba-tiba disambut sama Pak Nario, dan di pintu lantai 2 saya disambut sama Kang Dani. Apa yang beliau bilang sama saya? Tiba-tiba ngajak salaman, padahal saya nggak kenal. Fotonya pun saya nggak tahu. Kang Dodi, siap dapat mobilio 3 bulan. Saya bingung Pak. Orang nggak kenal, dia langsung ngajak salaman. Kang Dodi siap dapat mobilio 3 bulan. Saya bekerja 13 tahun tidak punya apa-apa, motor pun tidak punya. Ini 3 bulan ceritanya gimana dapat mobil? Pokoknya salaman aja dulu. Siap gak 3 bulan dapat mobil? Saya nggak ngasih tangan Pak, karena tidak masuk di akal saya. Tapi saya bilang, gimana caranya? Oke, salaman dulu. Akhirnya saya salaman. Tiba-tiba Pak Nario bilang, kamu ingin punya mobil? Betul Pak. Jangan terlalu banyak tanya kamu. Gabung saja nanti dapat mobil. Itu Pak Nario. Tepuk tangan buat ayah kita. Saya masih terngiang-ngiang tuh. Akhirnya saya masuk, saya dijelasin tentang bisnis PTBS. Saya terlalu banyak nanya sampai jam 5 subuh ya. Dari jam 3 sampai jam 5 subuh saya di prospek. Karena saya ngeyel Pak, orang susah ngeyel. Orang balangsak ngeyel Pak saya itu. Tanya aja sama Kang Dani. Di antara orang-orang yang banyak tanya, yang 7 orang itu Pak, hanya Dodi Ardodi yang ngeyel. Nanya produk ditanya sampai detil, profil perusahaan ditanya sampai detil. Padahal sudah tahu saya balangsak Pak. Saya orang gak punya, tapi terlalu banyak pertanyaan. Itulah yang menggunakan akal pikiran. Ternyata yang menggunakan logika, terlalu banyak nanya, saya sulit untuk sukses dulunya. Akhirnya setelah selesai presentasi, Kang Dani Abdul Ghani bilang, gimana Kang Dodi, siap bergabung? Oh siap bergabung. Sudah ada uangnya. Di situ saya langsung terdiam. Kenapa? Karena jangankan untuk gabung PTBS Pak, untuk besok berobat belum kelihatan. Dari mana uangnya? Tapi Kang Dani Abdul Ghani meyakinkan saya dengan berkata, jika Kang Dodi besok daftar, Kang Dodi urutannya berada di bawah saya, kaki saya langsung. Tapi kalau Kang Dodi menunda, ya udah wassalam, Kang Dodi nanti urutan ke berapa? Di urutan ke 100 bisa, ke 1000 bisa. Di situ saya panas Pak, saya paham sistem saat itu. Akhirnya saya pulang ke rumah karena nggak kerja, saya izin. Saya pinjam ke teman-teman, nggak ada yang ngasih karena hutang saya sudah terlalu besar. Saya mau pinjam sama bos juga nggak mungkin karena kasbon saya sudah besar. Akhirnya saya datangin kakak saya yang paling tua Pak. Dengan harapan saya prospek, saya dikasih pinjam, kakak saya gabung, saya langsung dapat bonus. Saya datang ke rumahnya dengan pede. Assalamualaikum Kak, ini saya punya bisnis Kak. Ini bisnisnya dahsyat. Apa yang terjadi? Saya dicaci Pak. Bisnis apaan kamu yang kayak gitu Pak, banyak penipuan. Udah jangan ngerjain bisnisnya kayak gitu, ngapain kamu bisnis? Jadi
saya gabung dan ngasih pinjam itu nihil. Akhirnya saya pulang dengan lemas. Pinjam lagi ke adik saya, Kang Agi. Wah ini mah udah kayak ular Pak. Nggak mau nemuin saya juga, nggak mau. Ada Kang Agi? Halo Kang Agi. Oh ada paling belakang. Udah kayak ular saja. Jangankan ngasih pinjam, dia ketemu saya pun nggak mau karena sudah dapat bocoran mungkin dari kakak saya. Akhirnya saya pulang ke rumah karena istri diisolasi. Anak yang kecil yang gede ini sama neneknya nggak boleh nyatu kan. Kalau TB ini menular, piring tidak boleh nyatu, gelas tidak boleh nyatu, ya tidur pun tidak boleh nyatu. Makanya anak diungsikan semua. Saya datang ke istri saya, gimana lagi mah, mau pinjam uang. Mudah-mudahan hidup kita berhasil. Coba aja ke mama tuh, siapa tahu mama punya. Akhirnya saya datang ke mama. Mama saya tahu setelah ditinggal almarhum bapak kerjaannya apa? Kerjanya jadi tukang urut Bu, untuk nyambung hidupnya. Padahal mama sebelumnya tidak bisa ngurut, tapi karena keterpaksaan kebutuhan ekonomi akhirnya mama jadi profesi tukang urut. Tahu tukang urut? Berapa penghasilan yang ngasih? Paling 25.000, 30.000 Pak di kampung itu. Saya datang ke mama, Ma, saya mau pinjam uang. Papa bilang, di mana tuh mama gitu ya, bahasa Sundanya. Dari mana mama punya uang buat beli beras aja mama nggak punya. Saya tahu mama nggak punya uang. Tapi mungkin ada mama kenalan ibu-ibu pengajian, kenalan sama Pak RT. Coba mama pinjemin aja. Karena mama suka aktif di pengajian, saya bilang. Akhirnya mama keluar rumah saat itu demi siapa? Demi seorang anak yang menyusahkan hidupnya. Tapi masih mendukung apa yang dilakukan seorang anak. Akhirnya mama keluar ke rumah, tiba-tiba datang bawa uang. Ini ada dari Pak RT, tapi 1 minggu harus dibayar. Saya bilang nggak apa-apa mah. Coba kira-kira di RT ada uang apa? Kas ya. Biasanya kalau akhir bulan suka ada yang ngambilin kas kematian kan. Saya curiga itu uang kematian yang dipinjamkan. Karena 1 minggu harus dibayar. Barangkali takut ada yang meninggal ya. Nanti Pak RT ditagih, uangnya di saya. Akhirnya gak apa-apa mah ambil aja. Karena 1 minggu saya punya produk. Seiring berjalannya waktu setor ke Kang Dani, bayarlah ke Kang Dani. Untuk daftar, akhirnya didaftarkan. Seiring berjalannya waktu produknya saya encer Pak. Saya ambil eco racing semua, 4 ke teman-teman. Karena di BIP saya sudah 13 tahun, sudah kenal semua. Hampir 50%, 60% kenal. Walaupun saat itu saya tidak tahu khasiatnya, karena saya tidak punya motor. Saya bilang bawa saja. Kalau terasa bagus, tenaga bagus, bayar ke saya. Kalau jelek jangan dibayar. Kalau motor saya rusak, di situ saya nggak bisa berkata, tapi saya bilang saya ganti. Padahal dalam hati besar saya, jangankan ganti, saya ingin punya motor pun nggak bisa. Tapi demi uang bisa dikembalikan, saya jamin itu. Tapi apa yang terjadi? 4 hari kembali modal Pak. Ada bayar Pak. Singkat cerita, ini produk sudah laku. Uang sudah saya bayarkan, sisanya saya pakai berobat. Terus saya harus ngapain? Kang Dani di Tasik, saya di Bandung. Kang Agus kerja di rumah sakit ngurusin mayat. Betul Pak, kalau di ICU itu setiap hari mandiin mayat. Saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya telepon Kang Dani. Kang Dani, saya harus ngapain? Produk sudah habis. Saya terus harus gimana ini untuk jalanin bisnis? Kang Dodi punya banyak teman? Banyak, saya bilang. Karena BIP lantai 3 sampai basement berapa ratus orang. Oke, Kang Dodi tugasnya bercerita. Akhirnya saya bercerita ke teman-teman, masih pakai seragam Pak. Istirahat saya cerita ke teman-teman. Pulang kerja saya cerita ke teman-teman. Karena dikejar anjing gila untuk berobat, anjing gilanya adalah pengobatan itu. Karena the power of kepepet. Saya pergi dari rumah jam 8 pagi. Pulang dari BIP jam 11 malam. Langsung prospek Pak. Sampai kapan? Sampai adzan subuh setiap hari. Selama 3 bulan saya berturut-turut tidak pernah berhenti berproses. Kenapa kok Kang Dodi kayak orang gila? Pergi jam 8, pulang adzan subuh setiap hari selama 82 hari. Karena saya dikejar anjing gila Pak.
Depawat pepet. 1 minggu saya harus ada 400.000 untuk biaya pengobatan. Maka saya sudah tidak mempedulikan lagi yang namanya rasa lelah. Badan saya sudah kurus krempeng saat itu. Mata saya sudah tidak kontrol. Saya tidur sehari 2 jam 3 jam demi si buah hati. Seiring berjalannya waktu, berjuang habis-habisan setiap hari, mau siang mau malam, libur dipakai prospek, kerja juga prospek, setelah pulang kerja juga prospek, setiap hari saya prospek. Alhamdulillah, Kang Dani telepon Pak. Saya masih ingat satu, tanggal 9 Januari 2019, Kang Dani Abdul Ghani tiba-tiba ada telepon. Saya masih ingat jam 11 lebih, hampir setengah 12. Kang Dani nelpon, Kang Dodi. Iya Kang Dani, ada apa? Saya masih berjuang Kang Dani, doain semoga lancar. Bukan masih berjuang, coba Kang Dodi cek web. Ternyata luar biasa Kang Dani memperhatikan ke downline, ke bawah-bawahnya. Saya sebagai downline ya diperhatikan. Coba cek web. Apa Kang Dani? Cek web. Dengan antusiasnya, dengan rasa bahagianya Kang Dani nyuruh saya ngecek web. Ntar saya pinjam HP yang temen dulu. Saya pinjam HP yang temen dulu. Karena HP saya loadingnya minta ampun Pak. Kang Dani masih ingat HP saya dulu? Segede gini kan? Akhirnya saya cek saat itu, poin saya 300 kiri 300 kanan. Kang Dani telepon dari Tasik, ngabarin saya ditebus mobil sambil menangis bahagia. Saya pun saat itu tidak prospek. Malamnya saya langsung pulang Pak. Jam 12 malam saya pulang. Saya masih ingat, uang sudah habis dipotong kasbon. Di dompet nyisa 2.000 rupiah saat itu. Bonus sudah habis pakai berobat. Saya pergi naik angkot 2.000 sampai lampu merah. Karena tidak bisa naik ojek, karena dari rumah saya, dari BIP itu naik ojek dulu, naik angkot kemudian naik ojek. Saya jalan kaki saat itu Pak. Mohon maaf ya bentar. Saya masih ingat bahagia, semangat, plus bahagia Pak. Saya naik angkot 2.000 sampai lampu merah. Dari lampu merah saya jalan kaki. Mungkin ada yang tahu lampu merah Ciamplas, jalan Gadok. Ke rumah saya ke Ciumbulit setengah jam saya jalan. Nyampe rumah jam 3 subuh. Jam setengah 3-an lah kurang lebih. Saya tidak pulang ke kontrakan istri saya, tapi saya pulang ke rumah mama. Saya ketuk pintunya, Assalamualaikum, tidak ada yang buka. Ketuk kedua kali, Assalamualaikum, sama tidak ada yang buka juga. Ketiga kali ketuk keras. Apa yang terjadi? Mama kaget. Ada apa dengan si Teteh? Kenapa dengan si Teteh? Saya bilang, gak ada apa-apa Mah. Gak ada apa-apa. Cuman saya hanya bisa sujud syukur. Saya memeluk kaki mama, saya mencium kaki mama saat itu. Kenapa mama? Kenapa harus ke mama? Karena hanya mama yang memperjuangkan modal buat saya saat itu. Kalau tanpa mama mungkin saya tidak akan punya mobil. Akhirnya saya bilang, Ma, saya tembus mobil 150 juta. Alhamdulillah berkat dukungan mama, berkat doa mama. Akhirnya mama memeluk saya. Ibu saya memeluk saya erat. Andai saja bapakmu masih ada, mungkin bangga terhadapmu nak. Dulu bapakmu bekerja sebagai supir, tapi sekarang kamu punya mobil, hasil jerih payah kamu sendiri. Itu saya nangis bahagia, saya peluk mama. Al-Fatihah buat mama, karena mama sudah almarhum. Saya nangis bahagia saat itu. Wah, pas datang mobil mama yang harus duduk duluan, karena mama yang mendukung saya, perjuangan saya. Seburuk apapun anaknya, sejelek apapun anaknya, orang tua selalu mendukung perjuangan anaknya. Seiring berjalannya waktu, Januari, Februari, Maret,
Saya lihat penghasilan di rekening saya setiap bulannya rata-rata flat 10 juta Pak. Januari saya dapat 13 juta, Februari dapat 11 juta, Maret saya dapat 10 juta. Akhirnya saya memutuskan untuk resign bekerja saat itu. Saya mau fokus di PTBS karena gaji saya sudah penghasilan saya di PTBS 3 kali lipat dari gaji saya. Akhirnya saya keluar kerja di akhir Maret. April, Mei saya berjuang full Pak, tanpa keganggu kerjaan saat itu. Saya berjuang habis-habisan 1 kali 24 jam saat itu. Saya ingin punya Pajero. Saya minta doa mama, doain anakmu supaya anakmu bisa punya mobil yang lebih mewah. Nanti insya Allah saya bisa mengumrohkan mama. Mama mau haji atau mau umroh? Kata mama, mau umroh saja, takut usia mama tidak nyampe kalau haji. Oke ma, doain. Akhirnya seiring berjalannya waktu Pak, 5 bulan dari tembus Mobilio saya dapat Pajero Cash 500 juta. Akhirnya saya klaim Mobilio, saya tempuhkan sama istri, mobilnya dijual untuk umroh. Mobil kita cukup 1 aja Pajero. Akhirnya kesepakatan yang berangkat umroh almarhum mama sama ibu mertua karena bapak mertua sudah meninggal juga. Akhirnya istri pulang ke Garut, saya datang ke mama. Ma, ini kado terspesial umroh buat mama. Mama langsung meluk. Mama dulu sempat mimpi, tapi mama kubur dalam-dalam mimpi mama. Karena mama paham mama tidak akan mampu. Seiring berjalannya waktu mama berangkat umroh. Ma, doain anakmu supaya bisa membangun rumah yang panggung itu, supaya punya rumah. Akhirnya mama berangkat umroh. Satu hal Pak, keajaiban yang Allah kasih, doa orang tua yang kita bahagiakan. Itu luar biasa. Dari Pajero sampai Lupri Pak, itu cuma 3 bulan. Bukan saya yang hebat, bukan Pak, tapi doa orang tua. Akhirnya saya tembus rumah 1 miliar. Saya bangun rumah di Ciamis yang panggung. Si peninggalan almarhum bapak yang mau runtuh saya bangun jadi 2 tingkat. Niatnya hanya untuk ibunda tercinta. Saya sudah bikin kesepakatan sama istri saya. Rumah yang pertama kita bangunkan buat almarhum mama. Rumah yang kedua nanti kita akan bangun di Bandung. Rumah yang ketiga kita nanti bangunkan untuk ibunda istri saya. Saya sudah sepakat. Alhamdulillah. Kita bisa membangun rumah 2 tingkat untuk almarhum ibunda, dan ibunda sempat tinggal di sini 1 tahun. Sampai sebelum akhirnya ibunda meninggalkan saya semua Pak. Ibunda dipanggil sama Yang Maha Kuasa saat itu. Tapi luar biasanya saya panggil kakak saya. Saya panggil adik saya. Alhamdulillah, ibunda sudah melihat kakak saya berhasil di bisnis ini. Padahal kakak saya hanya seorang supir pribadi Pak. Sekarang sudah punya Fortuner. Dan ini saya dulunya sebagai seorang teknisi pinggir jalan Pak. Sekarang sudah punya mobil ras. Penyesalan itu datang di akhir Pak. Penyesalan tidak akan datang di awal. Maka itu bagi bapak dan ibu yang masih memiliki orang tua, bahagiakan mereka. Karena apa? Karena saya merasa saat ini saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kebaikan buat ibunda. Saya tidak bisa membahagiakan ibunda karena ibunda sudah berada di sisinya. Pastikan Pak, sebelum mereka nggak ada, sebelum mereka meninggal, bahagiakan dulu. Kita masih dikasih kesempatan waktu, kita masih dikasih kesehatan. Maksimalkan berjuang di PTBS. Saya yakin bapak dan ibu yang mau berjuang istiqomah, saya yakin bisa membahagiakan orang-orang yang dicintai. Ini adik saya Pak. Dulu yang dulunya kayak ular kadut menghindar saya, ketika mau dijelaskan, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan mobil Pak yang warna biru.
Ini kakak saya yang dulunya mencaci menghina bisnis ini, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan Pajero, dibeliin Fortuner. Jadi buat bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, ketika prospek mereka menghina belum tentu mereka menolak. Hanya butuh waktu, tunggu waktunya. Mereka pasti semuanya join. Jangan berkecil hati. Bukti, kami sekeluarga, saya, kakak saya, adik saya, semuanya berhasil akibat wasilah bisnis PTBS. Jika saya hanya orang kampung yang pulang dari desa, datang ke Bandung untuk memperbaiki ekonomi, bisa, saya yakin bapak dan ibu jauh lebih bisa, Pak. Saya yakin. Saya percaya bapak dan ibu bisa. Masa bapak dan ibu tidak percaya terhadap diri sendiri? Bapak dan ibu, kalau Kang Algian bisa ngasih emas, Kang Dani bisa ngasih uang terhadap istrinya, Kang Risyana ngasih bunga terhadap istrinya, saya tidak bisa ngasih apa-apa. Saya hanya mau gantiin mas kawin yang saya pinjam terhadap istri saya. Ini hijab dulu, mas kawin yang dulu buat lahiran si Dede. Saya kembalikan. Di samping itu pula bapak dan ibu, saya tidak bisa ngasih yang terbaik buat istri tercinta, istri saya tercinta. Tapi saya hanya bisa ngasih ini, Pak. Ini adalah kartu ATM BSI Prioritas, di mana orang-orang yang memiliki BSI Prioritas ini adalah saldonya lebih dari 1 miliar. Saya persembahkan untuk istri saya tercinta. Alhamdulillah, ini semua akibat PTBS. Bukan saya yang hebat, Pak. Bukan, tapi bisnis PTBS yang luar biasa dan doa dari orang tua. Dan satu kabar baik, Pak. Rumah yang pertama sudah saya persembahkan untuk ibunda tercinta. Insya Allah, mohon doa, Pak. Sebelum lebaran ini saya doakan saya tembus rumah yang kedua. Poinnya, Pak, poinnya sudah hampir mendekati 7.000 sama 2.512. Mudah-mudahan sebelum lebaran ini saya bisa mempersembahkan rumah buat istri saya tercinta dan anak-anak. Ini semua saya orang desa, istri saya orang desa. Kami bisa merasakan hidup yang jauh lebih baik wasilah bisnis PTBS. Saya titip pesan satu hal. Ternyata hidup ini sangat singkat, begitu singkat. Saya merasa baru saja kemarin saya dilahirkan, tapi sekarang saya sudah 36 tahun berasa, Pak. Tidak terasa, Pak. Saking saya betahnya di dunia. Jadi Bapak dan Ibu saya pesan, hidup ini hanya satu kali, hidup ini singkat. Gak tahu kapan kita akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Gak tahu sekarang, gak tahu besok, gak tahu lusa, gak tahu. Jadi pesan saya, kita selama masih dikasih kesempatan waktu, selama masih dikasih kesempatan, selama masih sehat, maksimalkan berjuang, bahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita merasakan penyesalan, karena kita sudah dikasih kesempatan waktu, sudah dikasih kesempatan tenaga, kita masih santai-santai saja. Padahal orang-orang yang kita cintai, ibu kita di rumah, istri kita di rumah,
suami kita di rumah, anak-anak kita di rumah menunggu hasil yang kita mau berikan dari hasil bisnis PTBS. Jadi pesan saya, berjuanglah habis-habisan. Percuma Bapak dan Ibu sekarang belajar di tempat ini kalau tidak diaplikasikan di lapangan. Bukan saat ini Bapak dan Ibu berhasil, bukan. Karena pengajaran ini tidak akan membuat Bapak dan Ibu berhasil. Ingat, hasil yang akan Bapak dan Ibu dapatkan adalah ketika pulang dari sini membawa segenggam ilmu, diaplikasikan di jaringan, dilakukan prospek setiap hari, ditolak prospek lagi, belajar prospek lagi. Saya yakin Luxury tahun 2023 Bapak dan Ibu semua dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke MC terdaftar. Silakan kita berikan selamat untuk Kang Doni Hardoni. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk keluarga yang sukses nyata fakta di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ibu bapak ini merupakan bukti yang nyata. Jangan ragu lagi untuk mengerjakan bisnis ini, karena bisnis ini sangat real, membayar kita dan mengubah impian yang tadinya mustahil menjadi kenyataan. Oke, berikan aplaus yang tulus untuk founder luar biasa. Sebuah perjuangan yang tidak sia-sia. Beri aplaus yang luar biasa buat seluruh keluarga top leader Doni Hardoni.